Saudara, siapapun kita, termasuk anak-anak kecil juga, bicara pernikahan itu nggak ada yang asing, apalagi aneh. Betul? Kalau pernikahan kita pandang dari sudut tertentu, itu yang harus kita pelajari. Ada banyak orang memandang pernikahan dari berbagai sudut. Biasanya ini saya ambil yang rata-rata. Orang menikah pasti cari yang cakep dan yang cantik. Betul tidak? Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau pernikahan dipandang dalam sudut fisik, itu berbahaya besar. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah penampilan seseorang bisa berubah atau tidak. Saya jawab, bisa berubah atau tidak? Berubah. Nah, ini yang berbahaya kalau pernikahan hanya dilihat karena penampilan. Melanie, semua orang ngakui kamu tuh cantik luar biasa. Bangga papa mamanya punya anak cantik begini. Untunglah Miko. Tapi maaf, dengarkan baik-baik. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Karena saya tahu ada berapa yang hamil. Aduh, Tuhan ampuni saya kalau ngomong ini. Secantik-cantiknya seorang gadis, kalau dia hamil jelek juga. Betul tidak? Karena orang hamil itu kan melar semuanya. Yang hamil jangan marah. Nah, ini yang berbahaya. Kalau pernikahan dipandang dari wajah atau penampilan, maka ketika sesuatu terjadi dan berubah. Kemarin siang saya nostalgia dengan satu keluarga yang saya kenal waktu dia, si suami ini masih sekolah di Belanda. Nah, 3 minggu lalu bersama istri saya kami dari Belanda. Nah, kebetulan saya foto-foto dengan teman-teman lama. Dan memang saya sengaja foto itu saya bawa ke Medan karena saya tahu mau ketemu saudara itu. Nah, kemarin waktu kami lihat foto, komentar yang pertama diucapkan, wah, semuanya berubah jadi gemuk-gemuk ya. Nah, itu contohnya. Saudara, maka itu kalau menikah sudut pandangnya karena penampilan, awas, perselingkuhan dan perceraian bisa terjadi karena perubahan fisik. Adik-adik yang belum menikah, engkau ingat ini. Maaf ya saya ngomong, toh kalian gak kawin dengan mukanya orang. Betul tidak? Saudara menikah dengan orangnya, bukan dengan wajahnya. Ingat itu. Yang berikut, ada orang menikah karena prestasi. Ya, misalnya, wah cowok itu hebat prestasinya, wah cewek itu luar biasa, dia anaknya pemimpin ini, dia anaknya itu. Maaf lagi sekali, kalau menikah karena prestasi, nah saya mau gabungkan kata prestasi itu dekat dengan kata prestis. Tahu kata prestisnya? Prestasi itu kedudukan. Prestis itu dari bahasa Inggris di Indonesia kan artinya apa ya? Sesuatu yang dimiliki orang itu. Nah, kalau menikah karena prestasi, maaf, orang itu akan pensiun atau tidak? Orang itu akan retired atau tidak? Pasti akan berhenti dalam usahanya. Pasti berhenti. Nah, kalau prestasinya menurun karena satu dan lain hal, kira-kira bagaimana pernikahan itu? Hancur tidak? Hancur. Ada lagi orang menikah, maaf, karena harta. Melihat harta, dipandang dari apa? Lui terus begitu. Nggak ada duit, awas. Saudara, hati-hati. Kalau ada yang menikah karena uang, maka rumah tangga akan jadi berantakan. Saya punya banyak pengalaman, maka itu saya bisa ngomong ini. Hampir 100%, walaupun tidak semua tentunya, hampir 100%. Manusia itu kegembiraan hatinya ditentukan oleh berapa jumlah uangnya. Sampai kalau orang itu punya anjing peliharaan di rumah, anjingnya saja tahu kapan dia punya duit dan kapan nggak punya duit. Bayangkan saudara, lu kok bisa tahu? Begini, kalau ini yang punya anjing, saudara tahu nggak, anjing itu kan sangat sensitif pendengarannya, bukan? Misalnya keluarga itu naik motor, kereta, orang Medan bilang, anjing itu bisa hafal ini kereta bosnya atau kereta istri bosnya. Betul? Kalau oh ini istri bos pulang. Anjing lagi tidur di ruang tamu,
kupingnya berdiri. Oh, ini istri bos. Dia diam dulu, dengerin. Begitu motor dimatikan, terus dengar siul-siul, buka pintu pelan-pelan. Anjing tetap tidur, dia tahu lagi punya duit itu. Tapi kalau yang datang, cuder, buka pintu dar gitu, anjing tahu lagi nggak punya duit ini. Lebih baik dia langsung masuk bawah kolong meja sebelum dia ditendang. Maaf saudara, kalau rumah tangga kita, kalau pernikahan kita dasarnya uang. Kalau uang lagi banyak, wah luar biasa sayangnya, cintanya. Kalau masak enak semuanya. Kalau uang lagi nggak ada, kalau nggak asin, asin betul. Kalau tawar, tawar betul. Maaf ya saya ngomong ini. Maka itu mari kita jujur. Nah, tidak kebetulan yang menikah ini dua-dua pegawai bank, tapi banknya saling saingan. Pengantin laki ini kerja di BCA, pengantin perempuan kerja di Mandiri. Ini kalau dikawinkan agak repot memang. Ini mau loyal kepada yang mana? Saudara, tapi saya kenal mereka. Walaupun mereka itu pegawai bank dan dua-dua sama bersaing. Kita lihat Mandiri itu bank yang cukup kuat karena merger dari 9 bank jadi satu. Siapa yang nggak tahu BCA? Tapi di rumah ngomongin BCA dan Mandiri awas. Nggak ada urusan kalau sampai di rumah ya, janji itu. Nah, jangan kita menikah karena hal-hal yang umum dipakai oleh banyak orang. Lalu kita menikah dari sudut pandang apa? Kasih. Kasih itu nggak akan ada habisnya. Kasih. Kami suami istri itu sangat-sangat prihatin dan punya beban khusus dengan pernikahan. Sangat. Nah, jadi hati kami pada pernikahan itu luar biasa. Saudara, maka itu kami sering hadir di banyak pernikahan. Yang terakhir, kami hadir di pesta pernikahan yang ke-65 tahun. Tanggal 18 September yang lalu. Nah, pengantin 50 tahun, sudah puluhan saya hadir. Pengantin 60 tahun, 4 kali kami hadir. Pengantin 70 tahun, 2 kali kami ada. Yang paling kami kagum, tanggal 30 Oktober tahun 2006 yang lalu, kami hadir di pernikahan yang ke-80, saudara. Wah, itu saya bangga sekali dapat kesempatan. Si engkong umur 113 tahun. Ya. Nenek umur 97. Maaf, 103, bukan 103, 103 dan 97. Mereka menikah 80 tahun, dua-dua di kursi roda. Tapi yang saya heran, masih bisa bergurau pakai mikrofon, duaan itu tadi. Yang merayakan bukan anak menantu, sudah mati semua. Cucu-cucu yang merayakan. 80 tahun. Buat kami itu satu penghargaan yang luar biasa. Kenapa kami senang merhatikan pernikahan seperti itu? Bayangkan. Ada nggak di Medan yang pernah sampai 80 tahun usia pernikahan? Aduh, itu anugerah, saudara. Saya sempat tanya mereka, apa rahasianya bisa tahan 80 tahun? Ternyata si nenek itu suka bergurau. Dia bilang karena dia lucu. Dia bilang begitu. Dia nunjuk suaminya, dia itu lucu. Bayangkan sudah tua masih bisa bergurau seperti itu. Maka itu pernikahan. Yang paling penting dalam hidup pernikahan ini, ingat, sampai kapanpun usia pernikahan kita, bukan berapa banyak duit kita, setuju tidak? Bukan berapa banyak rumah kita, ukurannya adalah berapa bahagianya kita berdua, walaupun tidak ada apa-apa yang kita harapkan. Miko dan Melani, kami berharap kalian sampai 80 tahun pernikahan, kalau sempat. Dan tetap harus lucu kayak begini. Awas. Bagi yang belum kenal pengantin laki, aku semuanya lucunya luar biasa. 2 hari lalu saya baru ketemu papanya. Sampai saya tanya, kok waktu mamanya Miko hamil dia itu ngidam apa, kok anak jadi kayak begini? Maaf. Jadi Miko ini lucu sekali. Jadi suami istri, berapa tahun kita menikah, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah berapa bahagia kita berdua ini. Itu yang penting.
Orang tua, saya punya konsep keluarga itu begini. Yang sudah punya anak tentunya. Jadi nanti, sebelum lupa, ingat ya, tidak boleh KB, anak harus banyak. Ingat itu baik. Papa mama siap ya, terima cucu banyak dari mereka. Siap toh ya? Siap. Oke, Medan masih luas. Sudah gede-gede titipkan ke mangkong, titip terus gede-gede ini. Oke. Apalagi anak pertama, jangan ditahan karena itu anak sulung. Oke, ingat itu baik-baik supaya kalian tahu. Nah, begini. Orang tua harus berani dan berbesar hati. Minta teman-teman kita untuk tanya anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ditanya oleh teman-teman papa mamanya dengan pertanyaan sederhana sekali, dan anak-anak suruh jujur menjawab, maka kita sebagai orang tua akan bisa menilai bagaimana model rumah tangga kita. Begini pertanyaan pertama, janji ya, kalau ada anak-anak ya, kalian di sini ikut papa mama, kalian juga jawab nanti. Jangan takut marah. Nanti kalau papa mama marah, marah pada papa mamamu. Janji ya orang tua, gak boleh marah kalau anak jujur. Nomor 1, berapa kali dalam seminggu papa mamamu berkelahi? Ngerti gak pertanyaan ini, saudara? Itu ditanya pada anak-anak. Lalu masih nomor 1 ini, kapan terakhir kali? Kalau itu tidak ada, bagus. Kalau anak-anak berkata, kami gak pernah lihat dalam seminggu papa mama berkelahi. Lalu gimana? Tiap hari. Wah, celaka sekali kalau begitu. Awas itu. Nah, masih pertanyaan nomor 1. Tanyakan lewat teman-teman kita. Kapan kamu terakhir kali lihat papa mamamu makan bersama di meja makan sambil bergurau? Kalau perlu papa mama suap-suapan di depan anak. Anak-anak bahagianya luar biasa. Iya atau tidak? Buat anak-anak saudara, kebahagiaan bukan karena uang. Buat anak-anak kebahagiaan bukan karena materi. Buat anak-anak kebahagiaan kalau mereka melihat papa mamanya bahagia. Jawab iya atau tidak? Kalau papa mama sering makan berdua, lalu sambil bergurau di meja makan itu, itulah kebahagiaan anak-anak. Karena kalau suami istri lagi nggak beres, nggak mungkin bisa duduk berdua makan. Pasti nggak bisa nelen itu, karena ketemu musuhnya di situ. Iya atau tidak? Ayo kita jujur suami istri yang sudah punya anak sekian banyak. Kapan terakhir kali kita makan berdua dan kita bergurau? Kalau anak-anak melihat papa mamanya seperti itu, saya jamin mereka tidurnya akan nyenyak sekali anak-anak itu. Makannya pun akan enak sekali. Belajarnya pun akan pintar. Karena mama papanya harmonis. Ya atau tidak orang tua? Mari kita lihat. Maka itu bukan materi, bukan penampilan, bukan prestasi, tapi kebahagiaan kita berdua. Itu penting sekali. Melen dan Miko, itu harus ada dalam hidup pernikahanmu. Rendahkan hati orang tua. Hari ini minta anugerah Tuhan supaya Tuhan menolong rumah tangga kita. Rumah tangga itu tidak dinilai berapa besar rumahnya. Maaf, berapa hari ini? Ini kali pertama seumur-umur saya lama di Medan gara-gara pengantin ini. Belum pernah saya sampai 9 hari di Medan, baru kali ini. Dan saya banyak keliling. Saya kaget lihat di Medan. Banyak perumahan-perumahan, bukan di kota Medan ini, yang kecil-kecil, nggak besar-besar, nggak seperti Lipo Karawaci, Cikarang atau Citraland. Kecil-kecil, satu kompleks sama berapa puluh rumah, berapa banyak. Banyak rumah yang kosong. Ternyata orang Medan hobinya investasi rumah, beli rumah tapi nggak dipakai. Nggak salah itu uang-uang saudara sendiri. Cuma yang saya mau ngomong saudara, berapa banyak rumah mewah tapi yang menikmati pembantu-pembantunya. Betul tidak? Karena pemiliknya lebih senang tinggal di hotel. Loh kok bisa? Punya rumah kok tinggal di hotel? Berapa banyak suami kalau pulang rumah itu telepon dulu, tanya anaknya atau pembantunya, mamamu sudah tidur atau belum? Loh kok aneh? Suami mau pulang kok tanya dulu sudah tidur atau belum? Ternyata kalau keluarga nggak harmonis,
Suami itu takut pulang ke rumah sebelum macan galak itu tidur. Ayo, siapa yang seperti itu? Kalau pulang rumah ketakutan. Saudara, saya kaget ketika